Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Usman dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 248010042. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Hukum-Hukum Perkembangan. Hukum-hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang kemudian dikonsepkan oleh para ahli menjadi beberapa konsep hukum. Adapun beberapa konsep hukum-hukum perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli adalah: yang pertama adalah hukum kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan manusia berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang saling berhubungan. Yang kedua adalah hukum tempo. Hukum tempo menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Tidak semua orang berkembang dalam waktu yang sama, meskipun berada pada usia atau lingkungan yang sama. Yang ketiga adalah hukum irama. Hukum irama menyatakan bahwa perkembangan individu tidak selalu berjalan secara stabil, tetapi mengalami naik dan turun atau fluktuasi. Ada masa di mana perkembangan berlangsung cepat, dan ada juga masa di mana perkembangan terlihat lambat. Yang keempat adalah hukum konvergensi. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan, dan faktor lingkungan. Keduanya saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Faktor bawaan memberikan potensi dasar, sementara faktor lingkungan menentukan sejauh mana potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Yang kelima adalah hukum rekapitulasi. Hukum ini dikemukakan oleh Stanley Hall yang menyatakan bahwa perkembangan individu mengulang tahap-tahap evolusi manusia. Setiap anak dalam perkembangannya akan melewati fase-fase yang pernah dilalui oleh nenek moyangnya secara singkat. Itulah tadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum perkembangan yang dikonsepkan oleh para ahli. Selanjutnya adalah dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang pertama adalah faktor hereditas, merupakan faktor bawaan sejak lahir yang diturunkan dari orang tua, mencakup genetika, bakat alami, dan potensi dasar individu. Menentukan karakteristik fisik dan juga kecenderungan kemampuan tertentu seorang individu. Yang kedua adalah pengaruh eksternal yang membentuk perkembangan individu, meliputi pendidikan, interaksi sosial, dan budaya sekitar, berperan dalam mengoptimalkan atau menghambat potensi bawaan sejak lahir. Baik, sebagai kesimpulan, setiap individu berkembang secara unik dan berbeda, serta dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Sehingga sebagai calon pengajar, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami bagaimana pola-pola perkembangan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Iksan Usman pamit undur diri.